Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anjani, NPM 2270201049. Di sini saya akan membahas dan juga mempresentasikan materi dari dua bab, yaitu musik dan juga radio. Yang pertama ada musik. Untuk sejarah musik itu tersendiri, pada tahun 2006, seorang vokalis yang bernama Kaylet menyoroti satu bidang di mana internet mengubah wajah industri musik. Artis yang bercita-cita tinggi tidak perlu lagi bergantung pada penerbit mahal, studio rekaman, atau kontak dalam industri. Kita dapat terhubung langsung dengan penggemar untuk menjual musik mereka, yaitu misalnya di situs jejaring sosial seperti MySpace pada tahun itu dan dunia maya lainnya. Kemudian memudahkan penggemar mencari musik baru dan memudahkan artis berkomunikasi dengan penggemar. Kemudian faktanya ya ini MySpace telah sangat berpengaruh sehingga bekerja sama dengan beberapa label besar untuk membuat situs musik MySpace. Kemudian meskipun sukses, jelas bahwa situs jejaring sosial telah mengambil alih kembali dari label rekaman dan menempatkannya di tangan seniman itu. Selanjutnya pada tahun itu situs jejaring sosial yang sangat populer adalah Twitter, yang sangat menjadi populer di kalangan musisi dan juga penggemar. Nah, situs jejaring sosial hanya berkembang pada teknologi terkini dalam bisnis musik. Pandangan mendalam tentang sejarah dan evolusi musik populer sepanjang abad terakhir akan membantu menjelaskan beberapa proses yang terjadi saat ini dan tren di industri. Kemudian yang kedua ada evolusi musik populer. Gejolak pertama dari musik populer atau pop genre musik apapun yang menarik khalayak luas atau subkultur dimulai pada akhir abad 19 dengan penemuan Thomas Edison dan Emily Berlin. Kemudian pada tahun 1920-an, radio ini disandingkan dengan rekaman pada tahun 1920 ini, yang dimana musik populer terancam oleh dua teknologi perkembangan, munculnya rekaman listrik dan pesatnya pertumbuhan radio. Selanjutnya di tahun 1930, kebangkitan jazz dan blues. Kemunculan ini adalah sebuah improvisasi musik yang utamanya bersifat instrumental. Dan lanjut lagi di tahun 1940-an, kemajuan teknologi pada tahun ini semakin memudahkan orang untuk mendengarkan musik. Dan lanjut di tahun 1950 munculnya rock dan roll. Teknologi baru terus berkembang pada tahun ini. Media baru menyebar dengan cepat terutama karena biaya produksi massal yang lebih murah dan kemajuan teknologi yang berhubungan dengan perang. Nah, di tahun 1990 perkembangan baru dalam hip hop, rock dan pop hip hop dan gangsta rap mempertahankan popularitas mereka di awal tahun 1990. Tahun 2000-an, ya ini pop tetap kuat saat hip hop mengalahkan popularitas rock tahun 2000. Di akhir tahun 2000-an ini, kehadiran rock dalam musik arus utama telah berkurang karena ada beberapa pengecualian seperti penyanyi Linkin Park dan juga Green Day. Jadi di sini ada pembahasan sifat timbal balik musik dan budaya. Pengaruh budaya pada musik. Evolusi musik populer di Amerika Serikat pada abad ke-20 dibentuk oleh berbagai macam budaya pengaruh. Pengaruh musik terhadap budaya, padahal musik pop seringkali dianggap memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan budaya remaja. Nah, lalu tren yang populer di industri musik adalah pada tahun 2004, yaitu upaya untuk mengatasi lemahnya penjualan retail secara online berbagai file dan persaingan ketat dari media saingnya. Yang selanjutnya ada pengaruh teknologi baru. Nah, pada tahun 1999 ini terjadi serangkaian tuntutan hukum terhadap vending dan situsnya terkait hak cipta pelanggaran. Juga mengutip tidak adanya pembayaran royalti dan hilangnya pendapatan karena hilangnya penjualan CD, mengklaim bahwa para artis enggan membuat lagu baru karena sekarang bisa diperoleh secara gratis dan tidak bisa dibayar. Kemudian, vending ini mengklaim bahwa situs tersebut mendorong orang untuk keluar dan membeli CD berdasarkan paparan yang diterima seniman dari berbagai file, dari pengunduhan ilegal, toko, dan juga masuknya ke digital. Nah, setelah ini kita membahas tentang bab selanjutnya, yaitu radio. Sejarah radio, yaitu pada tahun 1983 pemilik baru stadion Radio Wuxi membeli stadion tersebut dan mengubah formatnya dan meng-up data format rock alternatif. Kemudian pada tahun 1998 stasiun ini meluncurkan webcast dan mengembangkan pengikut nasional, menempati peringkat ke-12 di antara internet penyiar untuk mendengarkan lagu pada tahun 2004. Evolusi penyiaran radio ini, yang pertama, penemuan radio ini sering dianggap sebagai penemu radio, yaitu Guglielmo Marconi, sebagai seorang pemuda yang tinggal di Italia.
yang telah menulis dan bereksperimen dengan bentuk awal transmisi nirkabel. Nah, pada pertengahan tahun 1920, perusahaan yang mencari keuntungan seperti departemen store dan juga surat kabar memiliki mayoritas saham stasiun radio siaran nasional. Masa keemasan radio ini terjadi antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1950, karena banyak yang mengasosiasikan tahun 1930 dengan perjuangan pada masa depresi besar. Radio menjadi gratis dan sehingga menyediakan sumber hiburan murah yang menggantikan hiburan lain yang lebih mahal seperti pergi ke film. Keberhasilan radio ini sebagai media pada tahun 1920-an sampai tahun 1930-an disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada media lain yang mampu mengalahkan radio. Kemudian di tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an, ketika televisi menjadi populer, jejak pendapat tahun 1949 tentang orang-orang yang pernah menonton televisi menemukan bahwa hampir separuh dari mereka percaya bahwa radio adalah kehancuran karena telah populernya televisi pada saat itu. Setelah era keemasan radio ini berakhir, sebagian besar pendengar mendengarkan stasiun radio untuk mendengarkan musik. Nah, jadi setelah masa keemasan radio ini berakhir, radio ini mendengarkan stasiun radio ini sebagai musik, jadi diganti menjadi musik. Nah, yang selanjutnya adalah dampak radio terhadap kebudayaan. Media massa seperti surat kabar sudah ada sejak tahun-tahun sebelum adanya radio. Faktanya, radio dulu awalnya dianggap semacam surat kabar tanpa tubuh, meskipun ide ini memberi para pendukung awal sesuatu yang berguna dan familiar cara berpikir tentang radio. Mereka meremehkan kekuatan radio sebagai sebuah media. Dan yang selanjutnya adalah masa depan baru radio. Yang terakhir ini adalah, meskipun radio ini seringkali diragukan sepanjang masa dari masa ke masa, namun radio ini masih tetap eksis. Kenapa? Karena popularitas yang melekat pada media memberikan keunggulan dibandingkan jenis media lain yang membutuhkan kepenuhan individu perhatian. Kesederhanaan radio telah disesuaikan dengan berbagai kegunaan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian radio satelit dan HD telah meningkatkan jumlah dan keragaman program yang tersedia dengan membuat lebih banyak stasiun tersedia. Dan juga teknologi baru ini menjanjikan untuk menjadikan radio sebagai media yang inovatif dan bertahan lama. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.